umur kita masih dipanjangkan oleh Allah, belum tentu besok kita bisa berkumpul lagi. Umur manusia itu nggak ada yang tahu, hanya Allah. Jangan rasa mani kita masih muda, gua masih lama mati, belum tentu Pak. Lihat buah kelapa, nggak setiap buah kelapa yang tua jatuh lebih dulu daripada yang muda. Banyak pan yang muda buah kelapa jatuh duluan, sementara yang tua udah pewat masih ngegantung baik. Ya, itulah umur ibarat buah kelapa. Maka setiap manusia mempunyai ruh. Ketika manusia dicabut ruhnya, taparrukon berpisah daripada jasadnya, maka jasad tak berfungsi. Di saat manusia menghadapi sakaratul maut, menghadapi tentang kematian, innal abza idza kana fi ikbali minal akhirati wan qata'a minad dunya. Sesungguhnya seseorang hamba bila mana dihadapkan dengan sakaratul maut, wan qata'a minad dunya, putus urusan dunia, putus dengan istri, putus dengan anak, putus dengan harta benda, bahasanya dia meninggal, ditinggalkan semuanya. Istri ditinggalkan, anak ditinggalkan, harta benda kalian ditinggalkan, sawah yang kalian kumpulkan sekian tahun begitu mati, wan qata'a, putus, ditinggalkan. Rumah yang mewah ditinggalkan, mobil yang bagus-bagus, wan qata'a, putus, semuanya ditinggalkan. Itu disebut tafarruqat, ya. Kematian yang memisahkan kita daripada urusan dunia. Putus semua amal ibadah kita kecuali yang 3 perkara. Ketika manusia dihadapkan oleh sakaratul maut, nuzilat ilaihi malaikatun ka'anna wusuhahum as-samsu fayarlisuna minhumud basar summa yaji'u malakul maut hatta yadlisa inda ra'sihi. Ketika manusia dihadapkan sakaratul maut, siapakah yang mencabut ruh mereka semua? Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut ruh seluruh makhluk yang ada di alam dunia itu, yang bernama malaikat Israil. Apabila malaikat Israil sudah datang kepada kita semua, maka tidak ada waktu untuk dipundurkan atau dimajukan. Kalau sudah saat itu meninggal, maka meninggallah. Kedatangan malaikat Israil untuk mencabut ruh-ruh kalian tergantung kepada amal ibadah kita. Kalau memang amal ibadah kita baik bagus, maka malaikat Israil ketika mencabut ruh kita ka'anna wusuhahum as-samsu, rupanya bagus, bercahaya lir ibarat cahaya matahari. Fayalisuna minhu, duduklah malaikat Israil di samping kalian untuk mencabut ruh kalian yang ada di dalam jasad kalian. Apa yang dikatakan oleh malaikat Israil ketika akan mencabut seorang hamba yang ahli ibadah? Ayat Tuhan nafsu thayyibah, wahai ruh, wahai awak-awakan yang baik bagus, wahai jasad dan ruh yang baik. Itu yang dikatakan oleh malaikat Israil. Terus dia katakan, ukhruzi ila magfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah kau ruh dari jasadmu menuju ampunan Allah dan keriduan Allah. Itu untuk orang yang ahli ibadah. Untuk orang yang ahli ibadah, datangnya malaikat Israil bercahaya, bagus rupanya, semerbak harum aromanya. Ya, diperintahkan ruh tersebut untuk keluar daripada jasad kita menuju ampunan dan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Fatakhruju, maka keluarlah ruh tersebut dari jasad, ya. Malaikat Israil ketika mencabut seseorang yang ahli ibadah,
maka lir ibarat mencabut sehelai rambut dari tepung terigu, mudah patah. Ya. Keluarnya si ruh dari jasad orang yang ahli ibadah itu mudah. Ya, seperti mencabutnya sehelai rambut yang berada di dalam tepung, mudah. Berbeda dengan orang yang bukan ahli ibadah. Begitu ruh, fa idza akhadha lam yatuha fi yadihi tarfatan. Begitu ruh dicabut oleh malaikat Israel, kemanakah ruh-ruh orang yang ahli ibadah dibawa? Malaikat Israel ketika mencabut ruh orang yang ahli ibadah, dia bawakan selimut kain kapan yang diambil dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ruh orang yang ahli ibadah mah wangi lir ibarat minyak misik. Itu yang ahli ibadah, Pak. Ruhnya wangi keluar dari jasad-jasad. Ya. Mungkin kita nggak bisa mengetahui, tapi penduduk-penduduk ahli bumi, ya selain manusia mengetahui. Ya, karena ruh yang keluar dari jasad ahli ibadah itu wangi. Ya, kamiski, seperti minyak misik. Dibungkuslah ruh tersebut oleh malaikat Israel oleh kain kapan yang diambil dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu dikemanakan? Fayas'uduna biha, dibawalah ruh tersebut naik ke atas langit. Begitu naik ketemu dengan malaikat penjaga langit, kata malaikat penjaga langit, wahai Israel, ruh siapa itu? Mahadar ruh taib. Wahai malaikat, ketahuilah, ruh yang kubawa ini adalah ruh orang yang ahli ibadah, ruh yang baik, ruh yang bagus. Senang malaikat penghuni langit begitu Israel ngebawa ruh orang yang ahli ibadah. Ya, Fulan bin Fulan disebutin malaikat Israel dia namanya. Ya, dibawa ruh tersebut ke atas langit sampai berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sampai di hadapan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, ini ruh si Fulan. Apa kata Gusti Allah? Uktubu kitab abdi fi iddiyin. Wahai malaikat, tulis nama orang tersebut. Ya, tulis hambaku ya di tempat yang sangat tinggi. Luar biasa yang ahli ibadah, benar-benar dimuliakan, Pak. Ya, setelah berhadapan dengan Gusti Allah, barulah wa'u'iduhu ilal ardi, ruh tersebut dibawa kembali oleh malaikat Israel ke muka bumi. Maka pantas kalau orang meninggal pasti matanya melek. Kenapa? Meleknya mata mengiringi keluarnya ruh dari jasad, keluar ke atas langit dibawa oleh malaikat. Setelah dihadapkan ke Gusti Allah, barulah si ruh tersebut dikembalikan lagi kepada muka bumi, jelasnya kepada jasadnya. Ya, didekatkan kembali dengan jasadnya. Ya, setelah itu masuklah jasad tersebut ke liang lahat. Ya, maka di situ pula ya akan muncul dua malaikat payatihi malakani payadlisani payakulani lahu man rabbuka. Ya, begitu jasad kita dikuburkan, ruh dikembalikan oleh Allah. Ya, di situ datang dua malaikat. Israel sudah selesai tugasnya Israel mah. Mencabut, menghadapkan ruh kepada Gusti Allah, dikembalikan lagi ke muka bumi, selesai Israel mah. Tapi di alam kubur ada lagi tugas dua malaikat yang berbeda, yang menanyakan kepada kita nanti di liang lahat, man rabbuka, yang ahli ibadah mah Rabbi Allahu. Ya, siapa Tuhan kamu? Rabbi Allah, Tuhan saya adalah Allah. Ya, itu yang ahli ibadah. Terus ditanya lagi yang kedua, madinuka, apa agamamu? Dinil Islam, agama saya adalah Islam. Kemudian ditanya lagi yang ketiga, mahadar rajul alladzi busafikum, siapakah seorang laki-laki yang diutus kepada kalian semua?
huwa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ahli ibadah Pak, yang ahli ibadah. Kemudian kitab apa yang kau pegang? Qara'tu kitab Allah, yang kubaca kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Aku beriman, aku meyakinkan bahwa Al-Quran itu adalah kitabullah. Setelah itu selesai pertanyaan alam kubur, selesai. Apa kata malaikat munkar nalakin fa'abarrasuhu binajana, wahai malaikat, gelarkan alam kuburnya daripada perhiasan-perhiasan surga. Subhanallah, yang ahli ibadah Pak, ya, digelarkan hamparan yang dari surga diambil oleh Allah. Wattaqahu lahu baban minal jannah, dibukakan pintu surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diperlihatkan kepada penduduk kubur yang ahli ibadah. Fayatihi min liyal wa tayyibiha, maka dihempaskanlah, ditiupkan angin ke alam kubur daripada angin wangi surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu untuk ahli ibadah. Ya, alam kuburnya diluaskan, udah basorihi, ya, diluaskan. Alam kuburnya diluaskan, wangi semerbak tembus dari surganya Allah ke liang lahat orang yang ahli ibadah. Dibukakan pintu surga, nah, keluarlah aroma wangi segera. Setelah itu malaikat Munkar Nakir berangkat, tugas dia sudah selesai. Kemudian siapa yang menemani kita di alam kubur? Munkar Nakir sudah selesai tugasnya. Siapa yang menemani kita di alam kubur? Wayatihi rajulun hasanul wajhi, masya Allah, ya. Muncullah seorang laki-laki yang rupanya belum pernah dilihat di muka bumi, saking ku ganteng-gantengnya, saking ku bagus-bagusnya, sambil menggunakan hasanus siap, pakaian yang sangat bagus, ya, wangi yang sangat semerbak, arum terciumnya. Fayaqul absyir billadhi, apa kata itu orang laki-laki yang mendatangi kita di liang lahat? Absyir, wahai jasad ruh, ya, yang ada di alam lahat, berbahagialah engkau di sini. Tuh, ya. Kenapa? Karena aku akan menemanimu. Ya, dialah yang menemani kita. Munkar Nakir pulang, ya. Yang menemani kita adalah laki-laki yang tampan, yang berpakaian aromanya bagus, pakaiannya bagus, yang belum pernah kita lihat semenjak kita hidup di alam dunia, ya. Ditemanilah kita dengan dia. Begitu ditemani ngomong kita, tefayakul man anta, siapa kamu wahai laki-laki? Wajahmu yang begitu tampan, dihiasi dengan aroma yang wangi, ya, dihiasi dengan pakaian yang bagus. Apa dijawab oleh ini laki-laki? Ana amaluka, aku adalah amalmu. Amal Pak yang dibawa, ya. Ana amaluka, aku adalah amal engkau waktu di alam dunia. Anak kita tidak bisa nemenin kita di alam kubur, istri tidak bisa menemani kita di alam kubur, ya, banda tidak bisa menemani kita di alam kubur, sawah bapak yang begitu luas tidak bisa menemani kita di alam kubur, rumah yang megah tidak bisa menemani kita di alam kubur. Ternyata yang dibawa adalah amal luka, yaitu amal kita yang menemani kita nanti di alam kubur. Apa kata kita? Fayaqul rabbi aqimis sa'ah, ya Rob, jangan pisahkan saya dengan dia, ya Rob, sampai saya berjumpa dengan keluarga dan harta saya nanti di yaumil kiamah. Menemanilah amal kita sampai datang hari kiamat. Amal Pak yang nemenin, ya, amal kita, ya, yang ahli ibadah, ya, ditemenin amal yang baik, ya.
Tidurnya orang di alam kubur yang ahli ibadah diserupakan seperti tidurnya pengantin baru. Nikmat Pak, tahu-tahu sudah terjadi kiamat padahal ribuan tahun di alam kubur. Ya, tuh berbeda dengan orang yang bukan ahli ibadah. Wa innal abda, ya, orang yang bukan ahli ibadah mah begitu dihadapkan sakaratul maut nuzila ilaihi minas sama'i malaikatu sautul luzuh, ya, malaikat Israel ketika mendatangi orang yang ahli ibadah rupanya bagus bercahaya, tapi begitu datang kepada orang yang bukan ahli ibadah, orang yang sering maksiat, munkarat, dolalat yang dia lakukan waktu hidup di alam dunia, rupanya berbeda dengan rupa di waktu dia ketika mencabut ruh orang yang ahli ibadah. Tapi malaikat Israel ketika dia mencabut orang-orang yang bukan ahli ibadah, sekujur muka dan badannya berwarnakan hitam, legam, yang menakutkan. Fayajlisuna minhu, ya, dan duduklah malaikat Israel. Summa yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda rasihi, ya, datang malaikat maut dengan rupa yang hitam legam, ya, duduk di atas kepala kita. Apa yang dikatakan malaikat Israel ketika mencabut ruh orang yang bukan ahli ibadah? Ya ayyatuhan nafsul khabisah, wahai awak-awakan yang jelek, wahai awak-awakan yang busuk, ukhruji ila sukhti minallah, keluarlah kau dari jasadmu menuju kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya, itu, ya, malaikat Israel ketika mendatangi orang yang bukan ahli ibadah, bahasanya ke ayat Tuhan nafsul khabisah, wahai awak-awakan yang busuk, wahai awak-awakan yang jelek, ya, keluarlah, ya, dari jasadmu menuju murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu dicabutlah ruh orang yang bukan ahli ibadah. Bagaimana cara mencabutnya? Yantaji'u sa'udu, ya, mencabutnya malaikat Israel kepada ruh yang bukan ahli ibadah. Yantaji'u sabut, sabut itu adalah berbentuk panggangan babi, panggangan babi yang digarang, sabut namanya. Orang yang bukan ahli ibadah mah dicabut ruhnya teh seperti, ya, mencabutnya besi yang digarang di bara api. Sabut itu panggangan babi, ya, yang digarang di api merah, ya, begitu rasa sakitnya, ya, sakaratul maut. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut buat orang yang bukan ahli ibadah seperti mencabut cangkang bambu yang dimasukkan ke dalam perut, ditarik dari ujung ke atas. Ya, di sini maka yang tajusafut katanya, ya, ruh orang yang bukan ahli ibadah seperti mencabutnya panggangan yang dibakar di dalam api. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya, begitu dicabut Pak, ruh tersebut keluar. Ya, begitu dicabut ruh tersebut keluar dari jasad, disiapkan oleh malaikat Israel apa? Satu kain kapan yang diambil dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, dibungkus ruh tersebut, ya, yang diambil kain kapannya dibentuk diciptakan dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, dibungkus ruh tersebut dengan kain kapan api neraka, dibawa ke atas, ya, begitu sampai ke langit ditanya sama malaikat yang penghuni langit, ya, wahai Israel, ruh siapakah itu? Hadarul Haris, ini ruh orang yang busuk, ini ruh orang yang jelek, habis jelek. Ya. Oh, itu gemes minta ampun malaikat.
dibawa dihadapkan ke Gusti Allah, ya. Buat orang yang bukan ahli ibadah, begitu dibawa dihadapkan ke Gusti Allah, apa kata Allah kepada malaikat Israel? Uktubu kitabahu fi simpil ardi sufla. Wahai Israel, ya, catat atau tulis nama orang tersebut di dasar neraka jahanam. Naudzubillah summa naudzubillah. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya, itu ruh, bukan orang yang ahli ibadah yang kalian maksiat baik, ya, berbuat dosa terus, ruhnya gepa keluar dari jasad teh zipa itu apa? Bau busuk, ya. Orang yang tukang maksiat begitu dicabut ruhnya berbau busuk, ya, tercium oleh penduduk bumi dan langit bau busuk, ya. Berbeda dengan ruh orang yang ahli ibadah, tercium aromanya wangi, penduduk bumi mencium wangi, penduduk langit pun menciumnya wangi. Beda dengan orang yang ahli durhaka, ahli maksiat, ya, keluar ruhnya teh dicabut dalam keadaan berbau busuk ruh tersebut. Naudzubillah summa naudzubillah, dibawa, setelah dihadapkan ke Gusti Allah baru dikembalikan lagi ke muka bumi, ke jasadnya, masuk ke liang lahat. Ya, muncul dua malaikat yaitu Munkar dan Nakir. Ya, ditanya, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Enggak jawab dan enggak bisa. Ya, la adri. Man rabbuka, la adri. Siapa Tuhan kamu? La adri. Saya enggak tahu. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Wa ma hadaraju ala dibusabikum, la adri. Saya enggak tahu. Ya, ditanya siapa Tuhan kamu? La adri, saya enggak tahu. Ditanya siapa nabi kamu? La adri, saya enggak tahu. Ditanya kiblatnya, tidak tahu. Ditanya kitabnya, tidak tahu. Apa kata malaikat? Fa'abrasu minar, hamparkan dia dari kasur yang terbuat dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Waftatahu lahu baban ila nar, dibukakan pintu neraka tembus sampai ke alam kuburnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Fayati min hurriha wa yasammumuha, muncul hembusan api neraka masuk ke liang lahatnya. Wa yadiku alai qabru, kuburannya disempitin hatta tahtalifa fi adlahu, sehingga tulang rusuknya tak sensor dikencit oleh bumi dari kiri dan kanan. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, itu bukan orang yang ibadah, ya. Tuh, ruhnya kayak gitu, Pak. Dikencet, dimasukkan ke liang lahat, ya, ditembuskan, dihempaskan angin neraka jahanam ke dalam alam kubur tersebut. Masya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Sempitkan alam kuburnya, ya, muncul seorang laki-laki yang rupanya busuk. Wayatihi rajulun qabihul wajhi qabihus siyab, muncul seorang laki-laki yang bentuk rupanya menjijikan, bau busuk, rupanya jelek, ya, berpakaian yang bau, berpakaian yang jelek, berbau busuk rupanya. Bayakul absir billah dia sukuka. Apa kata itu laki-laki? Kamu, ya, berbahagialah dengan kejelekan kamu. Karena apa? Karena hari ini adalah hari pembalasan Tuhan kepada engkau. Ditanya oleh kita, man anta, siapa kamu? Dijawab, ana amaluka fi dunya, aku adalah amal kau waktu di dunia. Amal orang yang berbuat dosa di alam dunia, nanti di alam kubur diserupakan seperti laki-laki yang buruk rupanya, berbau busuk, ya. Dia yang akan menemani mereka yang melakukan perbuatan munkarat di alam dunia, yang nggak pernah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ana amaluka al-khabis, aku adalah amal kamu yang jelek, ya, yang jelek. Fayaqul rabbil takum sa'ah, ya, mbung ditemenin, mbung, ya.
Fayaqul rabbi la takum saya Rob, jangan dekatkan dia dengan saya ya Rob, jangan dia bersama saya ya Rob, nggak mau saya ya Rob. Tetap dikempit baik ada orang amal kita ya, amal yang jelek. La takum rabbi la takum sa'ah ya, tetap baik ya, biar kata dia jejeritan nggak mau ditemenin, dia tetap beda amal kita waktu di dunianya Pak ya. Mau ibadah teh jauh ya, disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh ngaji, nggak ngebaik ya. Tuh itu nanti ya, kita nanti bakal ngalamin sakaratul maut. Iya, kita bakal ngalamin sakaratul maut Pak ya, kita juga nggak tahu apakah nanti kita termasuk golongan orang-orang yang husnul khotimah atau su'ul khotimah ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah Pak ya. Itu di alam kubur itu baru alam kubur Pak, belum alam barzah ya, belum alam barzah, baru di kubur aja kita udah kayak gitu ya, udah disiksa ya. Ditemani dengan amal-amal kita yang kalau kita amalnya baik bagus, maka serupakan orang yang tampan ganteng yang menemani kita ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Tapi kalau amal kita jelek ya ditemani amal kita yang buruk rupanya ya, sampai kapan? Ila yaumil kiamat ya, sampai datang hari kiamat. Setelah datang hari kiamat ya, situ tetap ikut terus ya. Ya tergantung amal perbuatan kita ya, apalagi kita usia udah 40 ya, ada yang 40 lebih rugi Pak, nggak mau ibadah rugi ya. Kalau udah usia 40 ya nungguin apa lagi dah kita, cuma nungguin mati doang ya. Maka persiapkan ya, istimdad ya, bercawis-cawis mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh ya, siapa yang bisa nolongin kita? Doa ya. Doa siapa? Doa orang yang masih hidup ya. Penting kita ya mendoakan kepada orang yang sudah meninggal agar bisa diringankan beban siksaannya ya. Sampai doa kita sampai Pak ya, itu sampai doa kita. Afdalu ma yahdi ilal mait as-sadaqah. Pertama yang paling hebat, yang lebih hebat tentang menghadiahkan kepada orang yang meninggal itu sedekah ya. Yang paling utama untuk menghadiahkan orang yang mati itu ya sedekah ya. Kita tahlilan, disuguhin air ya, kacang, rambutan, kita makan, itu muncul pahalanya ke orang yang meninggal Pak. Diniati sedekah untuk orang yang meninggal. Karena afdalu ma yahdi ilal mait as-sadaqah. Utama-utamanya hadiah ya, orangnya hidup untuk orang yang meninggal teh sedekah ya. Muncul aliran-aliran yang lain ya, bid'ah, tahlil nggak boleh ya, itu nggak ada dari sonohnya tahlil ya. Padahal mah itu orang yang meninggal nyuguhin air, nyuguhin kaca, rambutan, terkadang semangka, itu kan diniatin pahalanya buat orang yang meninggal, buat istri atau buat anaknya atau buat suaminya. Itu sampai kenapa? Itulah utamanya daripada hadiah orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal. Yang kedua mana? Wal istighfaru lahu, memohon ampunan ya. Wal istighfaru lahu, memohon ampunan untuk orang yang sudah meninggal. Itu yang manfaat ya buat orang yang meninggal ya. Sedekah ya, kita punya duit disedekahin ya,
entah itu buat perayaan najaban atau maulid, apalagi segala ke pondok mah, yang ngucur terus emang kurang hebel. Ya, itu sodako yang paling utama hadiah. Wal istighfaru, ya, terus istighfar lagi. Wa doa, Allahumma billahu warhamhu wa'afihi wa'afuanhu, Allahumma billahu warhamhu wa'afiha wa'afuana. Wasaum, puasa, boleh kita berpuasa, niat puasa sunnah, Senin Kemis, pahalanya dihadiahkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Sampai wal haju, ibadah haji, umroh, kita niat menghajikan orang tua kita, kita niat mengumrohkan orang tua kita yang sudah meninggal, pahalanya sampai. Kenapa ada bahasa sedekah, istighfar, doa, terus haji, saum? Kenapa tidak ada qiraatul Quran? Nah, kenapa tidak ada qiraatul Quran? Ya, sedangkan mayoritas orang kita kalau meninggal sok diajiin. Kenapa di sini tidak ada qiraatul Qur'annya? Yang ada hanyalah sedekah, istighfar, doa, haji, saum, puasa. Kenapa qiraatul Quran tidak ada? Tuh. Wa amma qiraatul Quran wa ihtawha lahu tatawuan bighairi uzrah. Ngajiin orang meninggal itu hukumnya sunnah. Tahlilan orang yang meninggal itu hukumnya sunnah. Jangan sampai kita meninggalkan yang wajib. Sedangkan taklim ngaji hukumnya wajib. Tahlil ngajiin orang mati itu sunnah. Apakah sunnah bisa mengalahkan wajib? Nggak bisa. Tetap wajib. Kumpul ngaji di sini wajib. Ya, ngaji mah fardu. Sedangkan tahlilan hukumnya sunnah. Ya, membaca ayat-ayat Al-Quran hukumnya sunnah untuk orang yang meninggal. Ya, tapi sok ada orang ya sibuk dengan tahlilan, apa lupa ngaji. Sedangkan yang wajib itu, ya, meninggalkan yang wajib, mengejar yang sunnah. Biar kena dua-duanya. Yang sunnah kita tahlilan dapat pahalanya, yang wajib kita jangan tinggalkan, dapat pahalanya. Kemudian dari pahala yang utama untuk orang yang meninggal, sedekah, istighfar, doa, wal haju. Sedangkan Al-Quran tidak. Awas baik, ini buat orang-orang yang ngajiin. Ya, ini pesan buat orang-orang yang ngajiin. Amma qiraatul Quran wa ihtawalahu tatuan bighair uzrah. Hukum sunnah ngajiin untuk orang yang meninggal, dapat pahalanya buat yang ngajiin, sampai pahalanya kepada orang yang meninggal bighairi uzrah, kalau ngajiinnya tanpa pingin dibayar. Itu bighairi uzrah. Ya, kalau ada orang ngajiin pengennya dibayar, harus sekian, apalagi pasang target, berebut tawar, dalil dari mana? Ya, orang ngaji, orang meninggal, niatnya di hati, oh ntar gue bayar ini 300.000 mah dapat. Maaf, jangankan buat dia, buat si mayit pun baca Al-Quran kalian yang baca tidak akan sampai. Nggak sampai. Orang baca Qurannya sampainya ke duit. Apalagi perebut tawar, macam di daerah luar. Kalau nggak sejuta seorang nggak mau ngaji, dalil dari mana? Ya. Di sini nggak tercantum, ya. Tuh, kalau kita mau baca Quran buat orang yang meninggal, ya kudu ikhlas, baru dapat pahala buat kita yang bacanya, sampai pahala buat orang yang meninggalnya. Tapi kalau niatnya uzroh, pengen dapat kuliah, pengen dapat bayaran, jangankan buat si mayit, jangankan buat dia dek, buat mayit kayak sampai dari mana ngajiin orang meninggal cuma sampai di duit. Ya, Ustadz ngomong bisa-bisa ya, buka kitab baru. Ya, harus ada dalilnya tuh. Ya, enak pas saya kalau nggak dengar ngajiin perebut tawar, ya segitulah 3,5 dah. Pasaran 2,5 bukan 3,5 kan mahal kan. Ya Allah, ngaji sampai kayak gitu, ngaji orang mati. Udah kita ngaji aja, dibayar mau berapa duit berapa diambil, dibayar diambil, yang nggak dibayar nggak apa-apa. Itu
Ya, jangan sampai kita ribut, ustadz sama ustadz berebut orang mati pada berantem. Ya Allah. Iya, hilangin sifat kayak gitu. Udah kita ngaji-ngajiin aja orang meninggal, dibayar ya alhamdulillah, nggak dibayar nggak apa-apa. Ada orang yang kena musibah kayak mikirin burunan. Iya, gue nyuruh orang kalau gue bayar gimana bayar, nanti dia punya pikiran burunan. Ya, tapi hilangkanlah ujroh tersebut ya. Itu hilangin, ya dibayar segitu alhamdulillah, ya dibayar cepat bahasa alhamdulillah, ya nggak dibayar nggak jadi masalah. Itu ya, itu ketahuan tahlil mah la ilallah, la ilallah, la ilallah, lidik semangka tadinya udah kendor di berapa kali la ilallah, orang semangka depannya ya, yang begitu baru sampai ke ahli kubur. Itu mah mau ikhlas mau kagak ke sampai, tapi baca Al-Quran awas ya. Kalau udah lari ke Al-Quran buat orang yang meninggal, salah satu huruf aja sampai kepada orang yang meninggal ya. Itu buat orang yang bukan taklim lagi, macam saya nih, saya ngaji ini salah satu huruf sampai beban siksanya ke mayit. Tapi santri jangankan benernya salah, tidak jadi masalah buat mayit. Sekarang ada orang bisa ngajin bocah mulu. Hei, jangan dilihat bocahnya. Mereka mengajin santri mah ikhlas tulus, dia mah khusyuk. Ya, itu orang ngajin bocah mulu, justru yang bocah. Ya, yang tua. Daripada tua bacanya kagak bener, abrak-abrakan. Ya, mendingan bocah. Ketahuan bocah mah boro-boro benernya, santri mah salahnya kayak dihampura nggak sampai ke mayat, enggak salahnya gitu. Tapi saya ngajiin salah satu huruf, salah makhraj hurufnya satu, salah tadi satu, sampai disiksa si mayit. Ya, santri mah enggak, ada orang lagi taklim dia mah, lagi belajar. Ya, itu santri mah nggak dosa salah gitu, apalagi benernya ya. Santri mengaji dikasih supermi 2 G girang banget nyolatin mayat 15.000 girang tapi ajol-ajolan. Jadi kayak gitu, nggak pernah saya ngedengar santri begitu nyolatin dikasih 15.000 brutu orang korekat najis nyolatin, enggak. Tapi kalau bapak-bapak suka ngedengar tuh nyolatin 15.000, ya berarti ikhlasan bocah dong ya. Itu ya, apalagi sampai komplain mah, ya Allah, nanti sampai komplain ya. Jangan ya, itu bocah pengetahuan. Itu saya suka ngedengar kayak gitu, ngaji bocah mulu lah, mendingan bocah daripada yang tua bacanya salah mulu, mendingan mana ya. Iya, bocah ketahuan biar terbedak-beduk biar kata salah gak sampai siksaannya ke mayit, kagak ada. Bocah lagi belajar taklim ya. Itu kalau saya ngajiin salah satu huruf, aduh si mayit pak. Kalau beberapa ayat Al-Quran kita hadiahkan ke orang yang meninggal, hati-hati tajwid, makhraj hurufnya harus benar kena ke bawah ya. Seperti kita Yasin malam Jumat, kalau surat Yasin sudah dihadiahkan kepada orang yang mati, bacanya jangan kereta lewat. Yasin wal Qur'anil hakim innaka, itu kemana? Masya Allah, dadik tuh habis si mayat gebugin ya. Kalau ayat Al-Quran sudah dihadiahkan kepada orang yang mati, jangankan surat Yasin, kulhu falak binas pun, kalau sudah dihadiahkan kepada orang yang mati, makhraj hurufnya harus benar ya, terus tajwidnya harus benar, karena bersangkutan dengan orang yang mati. Itu kalau buat diri sendiri mah nggak dihadiahkan ke orang yang mati, sebodoh teuing, dosa-dosa dia tanggung. Tapi kalau buat orang yang meninggal, aduh kasihan, mana yang meninggal ya. Tapi dihadiahkan kepada orang yang meninggal, tapi baca Yasinnya kayak kereta lewat. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin, itu ajaran dari mana ya? Boro-boro yang baca Quran dihadiahkan buat orang yang meninggal kayak gitu. Orang baca Quran aja pengen dikasih duit, itu nggak sampai pahalanya, apa yang lagi kayak gitu ya. Yang ada kayak siksaan mulu si mayit, pahalanya kagak ada buat dia. Itu kan tuh istighfar, ngedoain, sampai itu mah
mau ikhlas ya, mau kagak sampai itu mah ya. Tapi kalau ayat Al-Quran dibaca harus benar ikhlas, tatahuan harus ikhlas ya, itu harus benar ikhlas ya. Dibayar kita ambil, yang nggak dibayar nggak apa-apa, jangan ngegerutu, jangan pasang tarif. Masya Allah ya, orang ngaji ini pasang tarif ya, lu kayak panjat topeng baik ya, itu ya. Jangan kita mas anti pepeling nih ya, itu takut ya terjadiin kesempatan asal orang meninggal, ada mati nih, dapat gua nih duit nih, puyeng urusan gitu ya, ribet urusan begitu. Aduh, kalau sampainya ke duit mah ribet lah ya, boro-boro ngeringani si mayit di alam kubur ya. Jangan beda tuh ya. Memang mereka butuh doa kita, iya, doa yang ikhlas ya, doa yang tulus mendoakan itu ya kepada orang yang meninggal ya, ngasih makanan enak tuh, wa ikhlasu ya, wa tadaru ya, rendahkan diri, bahwa fi maudi abdul minas sodakoh ya ya, sodakoh daripada yang utama. Afdalu ma yahdi ilal mayit as-sodaqah, pangutama-utamanya hadiah untuk orang yang meninggal terhadap orang yang masih hidup, baik itu sodaqah, istighfar, memohonkan ampunan kepada orang yang meninggal, ngedoain itu ya, ngebadalin haji, umrohin, itu Pak, sampai itu mah ya, itu yang harus ada kuliah apa enggak itu mah ya. Dengan baca Quran mah, aduh, hati-hati dengan baca Al-Quran ya, itu dengan bacaan ayat Al-Quran yang dihadiahkan. Kalau ayat Al-Quran udah dihadiahkan kepada orang yang meninggal, berarti makhraj hurufnya harus rapi, tajwidnya harus rapi, panjang pendeknya harus kena. Kenapa? Menyangkut ke orang yang sudah meninggal ya. Ujung-ujungnya boro-boro buat ngeringani dia siksaan, yang ada gimana digebukin mulu ya. Masya Allah, itu ya, pernah dengar kayak gitu ya, sering tuh dari dulu besok cerita baik orang ya, ngaji bocah mulu lah, bocah taklim mah, bocah santri mau tahu nih belajar, boro-boro benernya salahnya jadi ampura ya. Tapi kalau saya ngajiin salah suruh habis main digebukin dikubur ya. Apalagi ngajinya udah gue bayaran baik, lama banget 7 hari 3,5 ini dapat ini ya, repot urusannya, puyeng kita ya. Udah kalau sering ngaji bilang ngaji aja ya, dibagi kita oleh keluarga Soebul Musa, ambil jadi tolak rezeki ya. Yang enggak dibagi jangan gerutu, dibagi kecil jangan gerutu, dibagi banyak alhamdulillah, dibagi kecil alhamdulillah, itu ya. Supaya apa? Supaya bacaan Quran kita sampai kepada ahli kubur, kemudian kita yang bacanya dapat pahala. Begitu ya. Jangan dilihat dari suara ya. Suaranya enak pun dia mah, enak pun dia suaranya. Kalau bacanya depetan kayak berak mencret, yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin, tetep ya jadi siksaan buat si mayit ya. Mendingan suaranya yang depetan kasih nasa, tajwidnya bener ya, sampai gitu ya. Daripada suara bagus makhraj huruf maka kagak kena, panjang pendeknya kagak kena ya. Berabe nih pepeling nih buat santri yang buat ngajiin baik santri gini ya, tuh jalan ya. Kita mau dikasih berapa kayak udah ikhlasin baik, jangan ngarepin bigir usroh, jangan ngarepin dibayar, udah dibayar alhamdulillah, yang nggak dibayar nggak jadi masalah itu ya. Nanti yang saya musibah yang ngerti ya tuh ya, jangan kosong tarik daerah luar mah ya, 1 juta ngajiin ya, 1 juta itu ngajiin Pak, itu kalau ada 10 orang beli motor 1 10 juta ya, untung bener. Itu dalil dari mana itu? Ayat-ayat Al-Quran dijual ya. Itu memang mereka butuh doa kita, iya,
mengharapkan doa. Orang yang meninggal itu ibarat orang yang tenggelam di tengah lautan mengharapkan bantuan dari orang yang berada di pinggir. Jelasnya kita yang masih hidup, ya doakan tuh, ya itu bacain istighfar, memohon, kita minta ampunan buat orang tersebut kepada Allah. Terus ya apalagi kita kuat ngehajin orang tua, ya itu orang tua kita belum naik haji nih, kita haji gitu Pak, sampai Pak pahalanya, sampai ya, sampai Pak. Orang tua kita belum umroh, ya kita ke Mekah, kita umroh dia sampai Pak, ya kayak gitu mah itu ya. Ya sedekah, istighfar, doa, tahlil la ilaha illallah, ya sampai yang tafiu, ya sampai ya la ilaha illallah sampai ke ahli kubur itu, ya segitu ya. Dari saya kurang dan lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad wa salim wa radhiyallahu ta'ala an salatina ashabi rasulillahi ajmain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan mayukafi majidah wa ana ya karim ya arhamar rahimin irhamna wa ana ya karim ya arhamar rahimin irhamna wa ana ya karim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bisyafaatil Fatihah wa bibarakatil Fatihah iftah lana abwabal khair wahtim lana bil khair waj'alil hadina min ahsani ahlil khair ya farijal hami wa ya kasifal ghami ya man li abdihi wa yafir wa yarhamu. Allahumma ya dafi al bala'i ya Allah wa ya dafi al bala'i ya Rahman wa ya dafi al bala'i ya Rahim. Allahumma ij'al jam'ana haja jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihim tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala mina wala ma'ana wala yatba'una sakiyan wala matrudan wala mahruman. Allahumma la tada' lana bi majlisina hajazan ban ila ghafartahu wala aiban ila satartahu wala jahilan ila alam tahu wala aduan ila khodal tahu wala karban ila kasyaftahu wala dolan ila hadaitahu wala hajatan min hawaji dunya wal akhirah fiha ridwan wala nabiha sholah ila qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum